Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awayna ta'allum wa ta'alim wa naf'al intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair بغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. Insyaallah untuk pertemuan yang ketiga kita lanjutkan bicara ilmu hadis dengan kitab Al-Wajiz fi Syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah lil Habib Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidarus Ba'alawi. Pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai al-haditsu ad-dha'if. Apakah al-haditsu ad-dha'if bukan hadis sehingga dibuang begitu saja atau tidak digunakan begitu saja? Mari kita lihat apa kata al-Imam Al-Baiquni wa Syarih Al-Habib Zain bin Muhammad. Dalam matanya Imam Baiquni bilang wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aksaman kusur. Jadi setiap yang derajat hadisnya di bawah derajat hadis hasan maka dia adalah hadis dhaif dan dia terbagi pada bagian yang banyak. Pembagiannya banyak. Jadi dalam matan ini ada beberapa fawaid. Faidah yang pertama adalah ta'rif al-hadits dhaif. Apa itu hadis dhaif? Beliau bilang di sini Al-haditsu dhaif huwa ma faqada ba'dha syuruti al-qabul aw ma faqada sifatan aw sifati al-qabul. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak ada padanya syarat daripada syarat hadis yang diterima. Atau hilang satu sifat atau beberapa sifat pada hadis-hadis yang diterima. Apa itu hadis yang diterima? Hadis sahih dan hasan. Al-haditsul maqbul. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua adalah pembagian hadis dhaif. Ada berapa pembagian hadis dhaif? Hadis dhaif terbagi kepada beberapa bagian. Kalau secara rincinya sebagian ulama mengatakan ada 381 bagian sebagaimana disebutkan oleh Habib Zain di sini di Al-Wajiz. Awsalaha ba'dhum ila 381 bagian. Akan tetapi dari segi sababi dha'fihi, dari segi sebab dhaifnya suatu hadis, hadis dhaif terbagi kepada 3. Dua bagian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar min ikhtiyaratihi. Karena ini diambil daripada syarat hadis sahih yang kita telah bicarakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ittisal wal adalatu rawi wa dhabtuhu, kemudian adamu syudzuz wa adamul illah wa adamul illah. Dari syarat-syarat ini ketika menyelisihi syarat-syarat ini jadilah hadis itu hadis dhaif. Maka pembagian yang 3 itu adalah pertama Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya hadis dhaif itu berlaku disebabkan yang pertama karena saktun fis sanad, yaitu gugur. Nah, ini adalah lawan daripada ittisal. Ittisal kan bersambung. Ada musak antara guru dan murid bertemu dan si murid memang mendengarkan hadis itu langsung dari gurunya. Ini ittisal. Ketika tak ittisal disebut dengan inqita'. Kenapa inqita'? Karena ada saktun, ada yang gugur. Si murid menyebutkan langsung guru daripada gurunya, yang dia belum bertemu dengannya atau belum mendengarkan hadis itu daripadanya, dia gugurkan gurunya langsung pada guru daripada gurunya. Ini adalah surah daripada inqita', surah saqt. Nanti beliau akan rincikan di sini. Tentunya gugur ini tentunya fis sanad. Fis sanad. Yang kedua, sebab yang kedua, sebagaimana pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah dhaifnya suatu hadis disebabkan at-ta'an. Ta'an pada apa? Pada al-adalah dan ad-dhabt. Ini juga kita sudah bicarakan di hadis sahih, hadis makbul. Mesti rawinya dhabit, mesti merawinya adil. Kalau tidak dhabit, dhaif. Kalau tidak ada, dhaif. Disebut dengan ta'an. Kurang. Ada cacat
pada adalahnya, ada cacat pada dhabtunnya. Adalah dan dhab kita sudah bahas sebelumnya. Ini sebab yang kedua. Dan juga pembagian yang kedua daripada hadis dhaif. Yang ketiga, Al-Habib Zain tambahkan, yaitu apa? Masih juga berputar di sekitar syartu al-hadits sahih, yaitu ad-dha'fu bisababi syudzuz wal illah. Hadis ini dhaif kenapa? Karena dia syadz. Hadis ini dhaif kenapa? Karena dia ma'lul. Lawan daripada syadz apa? Mahfuz. Lawan daripada ma'lul apa? Juga kadang-kadang mahfuz. Kalau sekarang ulama mu'asirin menyebutkan kalau dia ma'lul berarti lawannya ar-rajih atau al-mahfuz juga. Karena kadang-kadang kebanyakan banyak juga didapati hadis yang ma'lul itu disebabkan karena syadznya dia, karena syudzurnya dia. Semua syarat sudah terpenuhi, hanya saja dia ma'lul. Dia meriwayatkan hadis ini marfu', tapi yang lainnya meriwayatkannya dengan mauquf, sehingga riwayatnya yang marfu' ma'lul dengan mauquf itu. Sesuai dengan dirosah tadi yang dikerjakan atau yang dilakukan sampai kepada tarjih. Jadi inilah 3 pembagian daripada hadis dhaif. Dhaif disebabkan saktun, dhaif disebabkan at-ta'n fi al-adalah wa dhab, dhaif disebabkan karena syudzuz dan illah. Ini rinciannya sebagai berikut oleh Sahibul Wajiz hafizahullah taala. Mengenai saktun tadi. Saktun ini terbagi kepada 2 bagian. Ada as-saktul zahir, ada as-saktul khafi. As-saktul zahir ini juga terbagi kepada beberapa bagian. Pertama, saktun ini gugurnya rawi di dalam satu sanad bisa jadi di awal sanad. Apa yang dimaksud dengan awal sanad? Guru daripada musannif. Contohnya Imam Bukhari fi sahihnya. Siapa guru Imam Bukhari? Contohnya Ali bin al-Madini. Gugur. Misal ya, walaupun ini dalam faktanya tidak terjadi. Gugur. Walaupun keguguran ini, saktun ini berlaku daripada gurunya, guru-gurunya sampai kepada sahabat. Yang jelas berlaku as-saktu fil awal disebut dengan mu'allaq. As-saktu zahir fil awal disebut dengan mu'allaq. Ditasbihkan dengan ibarat lampu yang tergantung. Jadi sanadnya juga tergantung. Enggak sampai kepada Nabi, tergantung dari awal. Yang kedua, saktun yang terjadi di tengah sanad. Nah, ini disebut dengan inqita', ini am. Baik saktun itu satu rawi atau 2. Kalau sudah 2 secara tawali mutatalian disebut dengan al-mu'dal. Tentunya ini lebih parah daripada inqita'. Kalau saktunya hanya 1 orang. Kalau saktun hanya pada 1 orang, tentu lebih ringan daripada saktun 2 orang. Baik itu berturut-turut atau tidak. Berarti mu'allaq, inqita' dan mu'dal. Kalau di akhir disebut dengan mursal. Mursal yaitu ma rafa'ahu at-tabi'i, Sa'id bin Musayyab. Langsung dia bilang ani Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tabi'i yang lain. Walaupun kita ya mungkin ulama menyatakan Sa'id bin Musayyab mursalnya adalah ashahul marasil. Kalau ada mursal yang lain, ada tabi'i jelas belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bilang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ada saktun di situ, pasti ada sahabat di situ. Ketika itu terjadi disebut dengan mursal, dan hadis ini adalah dhaif kecuali marasilus sahabi. Kita tidak bahas di sini. Berarti saktun yang zahir ada 4. Di awal disebut mu'allaq, di tengah disebut dengan inqita'. Kalau 2 berturut-turut di awal, di tengah atau di akhir disebut dengan mu'dal. Yang terakhir yaitu mursal. Ini dhaif disebabkan karena saktun, gugur. Kayak beliau sebut sini, waqad yakunu zahiran kama huwa fil mu'allaq wal mursal munqati' al mu'dal. 4 hal tersebut beliau sebutkan. Waqad yakunu saktu khafiyan. Saya sudah sebutkan tadi, saktun yang pertama as-saktu zahir. Kalau mau dibagi, as-saktu al-awwal as-saktu zahir. Yang kedua adalah as-saktul khafi. Gugurnya rawi itu khafi. Enggak semua orang tahu. Yang mengetahuinya hanyalah a'immah, jahabidatul ulama wal muhadditsin. Para pakar yang memang sudah mencapai derajat tertinggi dalam hadis. Disebut dengan as-saktul khafi, ada 2 contohnya atau ada 2 pembagiannya. Pertama al-mudallas, al-hadisul mudallas atau as-sanadul mudallas. Yang kedua adalah al-mursalul khafi. Apa itu al-mudallas? Mudallas itu rawi meriwayatkan hadis daripada gurunya atau daripada mu'asir. Perbedaan antara al-mudallas dan mursal khafi pada luqi. Ini rawi
bertemu dengan syekh ini. Bertemu, memang bertemu. Saya tahu bahwasanya si fulan bertemu dengan syekh fulan. Tapi dia belum meriwayatkan hadis ini dari fulan, dari syekh fulan. Akan tetapi apa yang dilakukan si rawi? Ketika meriwayatkan hadis disebut an fulan. An, ingat an tidak ada tasrih bis sama'. Dia enggak bilang haddatsani, enggak bilang sami'tu, enggak bilang saya mendengar, enggak bilang akhbarani. Ini karena ini lafzun musarrih bis sama', tapi dia bilang an au qala fulan. Ini kan yahtamil. Kalau saya dengar an fulan au qala fulan, oh bisa jadi dia dengar, bisa jadi enggak. Cuman kalau yang enggak tahu, mengira dia benar-benar mendengar hadis tersebut daripada guru itu, padahal dia belum mendengar. Hanya saja antara rawi dengan syekh ini ada luqi, ada pertemuan. Ini disebut dengan mudallas. Ini disebut dengan mudallas. Kemudian apa itu al-mursalul khafi? Mudallas yang pertama. Al-mursalul khafi adalah antara rawi dan syekh itu ada mu'asarah, sezaman, akan tetapi tidak pernah bertemu antara keduanya. Tidak ada pertemuan antara keduanya. Sezaman betul. Akan tetapi dia bilang an fulan. An fulan bil an'anah bil lafdhin yuhimus sama'. Bis sama'. Dia tidak berdusta. Pada dua keadaan ini tidak ada dusta. Rawi ini, rawi pada dua jenis as-saqtul khafi ini tidak berdusta. Hanya saja dia yuhim, membuat orang apa? Mengira bahwasanya dia benar-benar mendengar, benar-benar sama'. Ini disebut mursal khafi. Mana yang lebih parah antara al-mudallas dan al-mursalul khafi? Tentunya dari segi khafa'nya, yang lebih akhfa tentunya mudallas. Karena saya tahu ini rawi bertemu dengan syekh ini. Ketika dia bilang an syekh fulan, ghaliban, mayoritas sebagian orang akan menganggap ini benar-benar bertemu karena ini gurunya. Padahal dia tidak meriwayatkan hadis tersebut daripada guru. Akan tapi kalau al-mursalul khafi, khafa'nya lebih ringan. Jadi kesimpulannya perbedaan antara mudallas dan al-mursalul khafi adalah fil luqi. Al-mudallas ada pertemuan, al-mursalul khafi tidak ada pertemuan. Kemudian al-mudallas khafa'nya lebih syadid daripada khafa'nya al-mursalul khafi. Ini adalah berdasarkan pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentunya Asqalani di Nuzhatin Nazar. Walaupun kita anggap ini mungkin khilafiyat, kita tidak pernah terlepas daripada khilafiyat. Ini berdasarkan ikhtiarat Al-Hafidz Ibnu Hajar wa ghaliban masya alaihi ulama al-hadis setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu adalah at-ta'nu pertama. Dhaif, hadis dhaif disebabkan karena sabtun. Itu al-qismil awal. Sekarang kita masuk kepada al-qismil tsani min ad-dha'f. Al-qismil tsani min ad-dha'f disebabkan apa? Disebabkan at-ta'n. At-ta'nu fi al-adalah wa ad-dhabt. Kita sudah sebut kemarin mesti adlun. Kalau tidak adl berarti hadisnya atau sanadnya dhaif. Sekarang beliau bilang di sini wa ta'nu fi rawi lahu 10 asbab, 5 minha tata'allaq bil adalah wa 5 tata'allaq bi ad-dhabt. Kita sebut adalah ad-dhabt. Berarti ada 5 sebab seseorang yut'an fi adalatihi sehingga hadisnya tidak adil. Yang pertama, dia yakdzib. Urutannya dari paling parah. Kadzab, pendusta. Yaitu apa? Dia selalu berdusta di hadis Nabi SAW. Selalu melakukan atau membuat hadis palsu. Bahkan sekalipun dia berbuat memalsukan hadis, dia sudah disebut kadzab. Itu yang pertama. Maka hadisnya adalah maudhu' atau masnu'. Yang kedua, al-muttaham bil kadhib. Kapan seseorang yut'an fi adalati? Ketika dia muttaham bil kadhib. Kapan dia muttaham bil kadhib? Dia suka nipu, suka berdusta di perkataan orang secara umum. Kita tidak pernah dapati dia berdusta pada hadis Nabi SAW. Jadi kita tidak bisa sebut dia ini kata. Jadi orang yang seperti ini hadisnya gimana? Kalau anda dapat di riwayat hadisnya, ini nggak pernah berdusta pada hadis Nabi SAW. Ini hadisnya matruk. Banyak istilah-istilah lain untuk menggelari hadisnya. Salah satunya adalah yang sering digunakan adalah orang ini matruk hadisnya. Dia matruk dan hadisnya pun matruk. Parah. Jadi syiddahnya parah. Dia dhaif tapi syadidud dha'f. Beda dengan yang maktub tadi, palsu. Kita tidak bisa mengatakan itu adalah hadis palsu. Itu yang kedua. Penyebab ketiga, kapan dia yut'an fi adalatihi? Kapan kita cacat adalahnya? Ketika dia fasik.
dia fasik. Kapan seseorang disebut fasik? Ketika ada dua hal pada dirinya. Yang pertama, dia yusirru ala as-saghair, tidak pernah melakukan dosa besar, akan tapi dosa-dosa kecil dia israr alaih, memperbanyak dosa-dosa kecil. Jadilah dia fasik. Saya sudah menyinggung ini sebelumnya. Yang kedua, dia melakukan dosa besar. Sekalipun dia mendengar melakukan dosa besar, walaupun sekali saja, dia sudah termasuk orang yang fasik. Kapan yujbar al-fisq ini? Dengan istighfar tentunya. Banyak ulama menyatakan apa? Ulama hadis, di antaranya Imam Malik, man salima minal khata'. Jadi yujbar dengan istighfar. Ini orang fasik. Jadi yut'an fi adalatihi. Kalau ada rawi fasik di dalam sanad yang Anda dirosah, yang Anda studikan, maka sanadnya menjadi dhaif karena kefasikan dia. Loh, bukannya al-kadhib minal fisq? Bukankah kadhib itu sendiri bagian daripada fasik? Semua orang tahu ini. Akan tapi kenapa kadhib dibedakan dengan fisq di sini? Jawabannya karena al-kadhib di dalam al-khabar ini, ilmu al-khabar, ilmu hadis ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleran. Maka ulama menifradkannya, mengasingkannya daripada pembahasan fisq. Walaupun secara umum dia termasuk dari bagian fisq. Jadi al-fisq a'ammu min al-kadhib di sini. Lebih umum daripada kadhib. Yang keempat, al-bid'ah. Ini si rawi sahibil bid'ah. Perlu diketahui. Sahih Bukhari sendiri, kalau dicek itu sanad Sahih Bukhari, adakah rawi mubtadi' di dalam Sahih Bukhari? Jawabannya ada. Kemudian, pantaskah kita heran atau lantas menuduh Sahih Bukhari dengan sesuatu yang tidak? Tentunya jawabannya tidak pantas. Karena hal ini adalah hal yang biasa. Untuk orang yang tidak mempelajari ilmu ini, tentu dia langsung langsung memviralkan bahwasanya Sahih Bukhari kada wa kada, ada mubtadi' fulan, ada khawarij, ada syi'i, ada ila akhirih. Sehingga dia seolah-olah mendatangkan suatu faedah yang baru, bahwasanya di Sahih Bukhari banyak ahli bid'ah. Ini orang tidak mengerti apa itu bid'ah. Kemudian tidak mengerti hukum riwayat hadis seorang mubtadi' atau tafsirnya atau rinciannya. Apa yang disebut dengan bid'ah? Bid'ah sesuatu yang baru. Nah, tapi di dalam ilmu hadis di sini tentunya ada pembahasan tersendiri. Tapi al-bid'ah indal muhadditsin adalah akidah, keyakinan. Keyakinan yang mukhalafah dengan yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalul qalb di sini. Jadi seorang begitu meyakini seorang murtakibil kabirah, melakukan dosa besar kafir, ini mubtadi'. Ketika tajsim Allah bersemayam ila akhirih, tajsim itu tidak. Begitu juga keyakinan Syiah, hulul Sayyidina Ali ila akhirih, ghulat Syiah atau Mu'tazilah. Semua bid'ah yang ada pada mereka itu indal muhadditsin tentunya mereka mubtadi'ah. Tapi apakah setiap riwayat dari seorang mubtadi', yakni muhaddits mubtadi', rawi mubtadi' ditolak? Jawabannya tidak. Lantas kapan ditolak? Dia ditolak kalau hadisnya menguatkan bid'ahnya. Hadis yang diriwayatkannya menguatkan bid'ahnya. Kemudian dia adalah da'i ila bid'ati. Dia adalah seorang da'i, orang yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Ketika ini bid'ahnya ditolak. Dan hal ini tidak ada di Sahih Bukhari. Tidak ada di kitab-kitab Sahih Muslim ila akhirih. Jadi bukan sekedar Anda mendapatkan seorang rawi mubtadi' di dalam satu sanad, apapun itu sanadnya, milik siapapun itu, jangan langsung didhaifkan. Dilihat dulu. Ini si hadis ini menguatkan bid'ahnya atau tidak? Ini rawi yad'u ila bid'atihi atau tidak? Dilihat dulu. Jangan isti'jal dalam hal ini, karena ini sangat berbahaya. Itulah bid'ah. Yang terakhir, kapan seseorang yut'an fi adalati? Ketika ada jahalah. Jahalah tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Ada dua. Pertama, ainuhu. Namanya Muhammad bin Fulan, Muhammad bin Muhammad. Saya enggak kenal nih Muhammad bin Muhammad siapa. Ini yujhalu ainuhu. Ini majhulul ain. Yang kedua, jahalatul hal. Halnya tidak diketahui. Apa yang maksud dengan hal? Dia ini majruh atau thiqah, dhaif atau thiqah, enggak tahu. Orangnya tahu. Berarti ini, jadi ini adalah 5 sebab at-ta'an fi al-adalah. Sebab dicacatnya adalah seorang rawi. Adapun ta'an fi dhab, kapan dia mat'un fi dhabtihi? Kita bilang ini orang bukan dhab. Secara urutan kita sebutkan yang pertama adalah fuhsyul ghalat. Apa itu fuhsyul ghalat? Yakni kathratul ghalat. Banyak sekali kesalahan. Jadi ghalat di sini maknanya apa? Al-khata'. Yang kedua, al-ghaflah. Dia lalai. Okey? Lalai.
Tidak itqan. Yang terakhir al-waham. Waham di sini bi fathil ha, bukan bi sukunil ha. Jadi wahima yauhamu ghalita yaghlatu waznan wa ma'nan. Yang terakhir yang keempat al-mukhalafah li thiqat. Dia mukhalafatu thiqat, dia syadz. Padahal dia adil. Tapi dia yukhalifu thiqat. Karena mukhalafah, karena dia menyelisih orang-orang thiqat. Yang terakhir adalah su'ul hifz. Hafalannya buruk. Jadi ini lima sebab-sebab daripada at-ta'an fi ad-dhabt. Yang ketiga, yang pertama as-saqt, yang kedua at-ta'an, yang ketiga adalah bisababi asy-syudzuz wa al-'illah. Apa itu syudzuz? Mukhalafah. Dia thiqah tapi yukhalifu man huwa awthaq minhu. Dia thiqah tapi dia yukhalifu ats-thiqat. Dia sendiri 5 orang thiqat, dia mukhalafah. Jadilah hadisnya hadis yang syadz. Illah juga ada illah di dalam hadisnya. Yarfa'ul mawquf atau yaqifu al-marfu'. Qala al-musannif huna wa amma al-'illah fala yasihu al-hadith hatta yakuna khaliyan min al-'ilal wallati yudrikuha an-nuqat al-mahra kal-idraj wal qalb wal ittirab. Beliau sebutkan di sini kapan sesuatu hadis disebut dengan hadis illah. Bisa jadi disebutkan dikarenakan ittirab. Apa ittirab? Sanadnya semua ditolak. Kenapa? Karena yurwa an rajul min aujuh katsirah. Tapi kita tidak bisa mentarjihkannya dan tidak bisa menjamakkannya. Akhirnya dibuang semua sanad. Kenapa? Muttarib. Atau kan idraj, seperti hadis Thabit Al-Bunani ketika menyebutkan sebuah sanad, terus datang seorang hasuna wajhu. Terus dia bilang apa? Haddatsana fulan. Datang Syekh Munawwar hasanul wajh, terus dia bilang man kathura salatu bil lail hasuna wajhuhu fin nahar. Siapa yang banyak salat lailnya cantik wajahnya pada siang hari. Padahal itu bukan matan untuk sanad ini. Sehingga yang mendengar mengira matan ini adalah matan untuk sanad yang barusan disebutkan. Jadi hadis ini adalah ma'lul disebabkan apa? Disebabkan idraj. Atau al-qalb. Hadis Muslim ma'ruf. Hatta rajulun tasaddaqa bi sadaqah hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Yang bersedekah adalah tangan kanan seharusnya. Dalam hadis yang lain, riwayat yang sahih, dia bersedekah sehingga tangan kirinya enggak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini yang seharusnya. Ini riwayat yang sahih. Tapi dalam Sahih Muslim apa yang terjadi? Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diriwayatkan oleh apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini kan terbalik. Siapapun akan mengetahui hal itu. Kemudian pembahasan selanjutnya contoh daripada hadis dhaif. Karena pertemuan kita tidak lama, langsung kita masuk pada contoh hadis dhaif. Di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama oleh Sahibul Wajiz hafizahullah taala, hadis daripada Sayyidina Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an yasin wa man qara'a yasin kataballahu lahu bi qira'atil Qur'an 10. Setiap sesuatu punya hati. Hati Quran adalah surat Yasin. Maka siapa yang baca surat Yasin, seolah-olah atau Allah akan memberikan pahala baginya sebagaimana dia membaca pahala 10. Al-Quran 10 kali. Apa hukum hadis ini? Al-Imam Al-Ajluni, Ismail Al-Ajluni, Sahibi Kashfil Khafa, di dalam kitabnya ini menyebutkan, menukilkan daripada Al-Imam At-Tirmidzi setelah beliau mentakhrijkannya daripada Al-Imam Ad-Darimi fi Sunanihi dan At-Tirmidzi. Dua-duanya di Sunan Ad-Darimi dan At-Tirmidzi. Apa yang kata Imam Tirmidzi? Hadza gharib. Gharib itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Tapi yang dimaksud dengan Imam Tirmidzi ini gharib di sini apa? Gharib dan dhaif. Ada di sini mukhalafah. Jadi hadis ini dhaif khulasahnya. Kenapa? Karena ada di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Harun bin Muhammad. Apa illah dia? Apa cacatnya dia? La yu'raf. Jadi ihtimal. Bisa jadi la yu'raf ainuhu atau tidak diketahui halnya. Berarti khulasah daripada hadis ini adalah apa? Hadis ini dhaif. Sekarang pertanyaannya, terus gimana status hadis ini? Bisa diamalkan nggak? Jawabannya, hadis ini bukan hadis ahkam. Hadis ini bukan juga hadis aqaid. Tapi hadisnya adalah hadis fi fadail amal. Keutamaan membaca surat Yasin. Mayoritas ulama menyatakan boleh beramal dengan hadis dhaif fi fadail amal. Ini sudah menjadi pernyataan mayoritas ulama.
Jadi tidak benar yang mengatakan hadis dhaif dibuang semuanya. Boleh diamalkan fi fadail al-amal, dan hadis ini adalah merupakan hadis fadail amal, yaitu keutamaan-keutamaan amal. Siapa yang membaca ini pahalanya sekian, siapa yang membaca ini pahalanya sekian, siapa yang mengamalkan ini pahalanya sekian. Boleh diamalkan. Hadis yang kedua, hadis dhaif. Contoh hadis dhaif juga hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, man adda al-fariidah wa 'allama an-nas al-khair kana fadlu 'ala mujahidil 'abid ka fadli 'ala adnakum rajula. Siapa yang melaksanakan fariidah, ibadah yang wajib kata Rasulullah, kemudian dia mengajarkan orang-orang kebaikan, umpama dia ini dengan orang yang mujahid, yang orang berjihad di jalan Allah, dan abid, ahli ibadah. Umpama dia ini dan orang ahli ibadah dan mujahid, umpama saya kata Rasulullah, umpama saya dengan orang adnakum, orang yang paling lemah agamanya di antara kalian. Ini menunjukkan keutamaan orang melaksanakan fardhah dan mengajarkan orang kebaikan. Apa status hadis ini? Kata Imam Ibn Abdul Bar, sama wafatnya dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau ini Al-Maliki, wafat beliau 463, sama dengan Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Di dalam kitabnya Al-Jami' Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, sama dengan kitab Al-Jami' li Adabi li Akhlaqi Rawi Adabi Sami' lil Khatib juga. Sama-sama menulis kitab di fan yang sama. Dan beliau ini imam, faqih, tabaan muhaddits, hafiz. Apa kata beliau? Hadis ini dhaif. Kenapa? Kita tanya Imam Abdullah, kenapa dhaif? Beliau jawab, karena di situ ada Abu Ma'mar Abbad bin Abdullah bin Abdul Samad. Namanya Ma'mar. Namanya Abbad. Nama bapaknya Abdullah, nama kakeknya Abdul Samad. Kunyahnya Abu Ma'mar. Kenapa dia imam? Kata Ibn Abdul Bar, dia ini matruk. Matruk berarti muttaham. Berdasarkan al-istiqrar, kalam mustaqbil. Kemudian apa kata Ibn Abdul Bar? Wa ahlul ilmi bi jama'atihim yatasahaluna fil fadail fayarwunaha an kullin wa innama yatashaddaduna fi ahadithil ahkam. Ahlul ilmi, para ulama, kata Ibn Abdul Bar, yatasahalun, ada toleransi untuk beramal dengan hadis dhaif pada fadail amal, pada keutamaan amal. Kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibn Abdul Bar. Akan tapi mereka, atau hanya saja mereka tasyaddud, agak ketat dalam beramal dengan hadis dhaif di hadis-hadis ahkam. Kalau udah di hadis ahkam saja, hadis-hadis hukum-hukum fikih, tidak ada toleran untuk beramal dengan hadis dhaif secara umum, apalagi pada akidah yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum. Itu faedah yang ketiga. Saya harap difahami. Yang keempat, yang terakhir. Apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Saya sudah sebutkan tadi. Tentunya jawabannya apa? Tidak bisa diamalkan pada hukum dan tidak bisa diamalkan pada pembahasan akidah. Ini sudah pernyataan mayoritas ulama. Kemudian apa kata beliau? Sahih al-Wajiz hafizallahu ta'ala, yu'malu bi ihtiyatan fil ahkam 'inda 'adami wujud al-hadits sahih faqad qala al-Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairu al-hadits dha'if ahabbu ilayna min ar-ra'y wa muradu bi dha'if ay al-istilahi wa huwa al-ma'ruf 'inda al-muhaddithin wa laysa al-hasan kama za'ama Ibnu Taimiyah wa man sara 'ala manhajihi. Akan tapi kita sendiri mendapati yang belajar fikih, dapat di hadis ahkam, di Bulughul Maram saja berapa banyak hadis dhaif, atau di kitab-kitab fikih kita. Kitab fikih Syafi'i, berapa banyak hadis dhaif. Kenapa? Katanya enggak bisa diamalkan di hadis ahkam. Jawabannya, kadang-kadang didapati hadis-hadis dhaif di kitab-kitab fikih atau di hadis-hadis ahkam karena ihtiyatan. Apa makna ihtiyatan? Hati-hati. Kehati-hatian ulama. Jadi tidak sembarangan membuang hadis. Karena mereka memahami hadis dhaif ini keluar sebagai hadis dhaif bukan karena sesuatu yang qat'i, yang pasti, akan tapi karena ijtihad. Karena ijtihad, berijtihad. Seorang imam bilang ini dhaif, tapi imam yang lain bisa bilang ini sahih atau ini hasan. Itu satu. Kemudian kadang-kadang dhaif ini bisa yanjabir, bisa naik statusnya menjadi hadis hasan li ghairihi atau bahkan sahih li ghairihi. Nah, di sini letak ihtiyat mereka, kehati-hatian mereka untuk mengamalkan hadis itu. Khususnya apalagi tidak ada dalam bab tertentu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada saya beramal dengan akal saya, lebih baik saya beramal dengan hadis dhaif, kata a'immah. Ada para ulama. Itu yang terjadi pada Imam Ahmad sendiri. Beliau mengatakan, al-haditsu dhaif ahabbu ilayya min ar-ra'. Hadis dhaif lebih saya sukai daripada pendapat. Coba kita tanya diri kita sendiri. Mana lebih baik, pendapat saya atau hadis dhaif? Karena hadis dhaif kemungkinan dia memang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ar-ra'yu tidak.
Jadi tidak ada apa-apa antara ra'yu dengan hadis walaupun dhaif. Karena dhaif di sini ihtimal, muhtamal. Ada kemungkinan. Produk ijtihad. Jadi itu pernyataan Imam Ahmad sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan dhaif di pernyataan Imam Ahmad itulah ad-dhaif al-istilahi. Yaitu dhaif sebagaimana yang kita sebutkan di awal pertemuan tadi, sesuai dengan definisi awal pertemuan tadi. Kemudian kita sudah bilang boleh beramal dengan hadis dhaif pada fadhail amal. Apakah mutlaqan? Secara mutlak begitu saja? Jawabannya tidak. Namun bagaimana? Boleh beramal dengan hadis dhaif pada fadhail amal dengan syarat. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, jangan dhaif jiddan, jangan syadidud dha'f. Jangan dhaifnya ini parah, matruk, munkar, yasriqul hadis, sebagaimana yang ada di pembahasan al-jarh wa ta'dil. Jangan. Itu tidak bisa diamalkan di fadhail amal, apalagi di ahkam, apalagi di aqaid. Terus tadi Ibnu Abdul Bar katanya matruk, tapi kok bisa diamalkan di fadhail amal? Nah, itu pendapat ulama di abad kelima. Hal ini perlu diketahui bukanlah hal yang disepakati. Ini syarat yang akan 3 yang kita sebutkan ini adalah indal mutaakhirin, di antara mereka adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi tidak ada hal yang aneh di sini. Jangan heran kalau mendapatkan hadis dhaif fadhil amal tapi dhaifnya syadid jiddan. Langsung melakukan isaah kepada ba'dil a'immah, tidak. Karena harus diketahui ini bukanlah hal yang di al-ittifaq, al-muttafaq alaih. Akan tapi ini tentunya hal ini adalah hal yang memang terbaik, yang mu'tamad indana wa alaihi amalu man ba'da al-hafidh. Yang kedua adalah al-yandarij ad-dhaif tahta dalilin 'am atau tahta aslin 'am. Ini ada hadis siapa yang berzikir 300 kali atau mengucapkan salat ala Nabi SAW 300 kali setiap harinya, maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Ternyata hadisnya dhaif. Tapi dalil amnya ada. Apa dalil amnya? Bukan hadis, dalil amnya Quran. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. 300 banyak tidak? Banyak. Mau 500 silahkan, mau 1000 silahkan. Itu semua hadisnya dhaif. Iya, tapi aslin amnya kan ada. Asli umumnya kan ada. Dalil umumnya ada, yaitu Al-Qur'an, zikir katsir. 300, 5, 10, 20, 300 ribu. Silahkan. Di mana salahnya? Allah yang bilang, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian dengan jumlah yang banyak. Jadi dalilnya ada. Yang ketiga adalah jangan meyakini bahwasanya hadis dhaif ini adalah hadis yang thabit. Apa makna hadis yang thabit? Hadis yang sahih atau hasan. Jangan diyakini seperti itu. Yakin ya, jangan diyakini. Yang tidak boleh meyakininya, tapi adzan boleh. Oh, saya kira bisa jadi ini sahih, bisa jadi. Ini kan dzan namanya. Tapi jangan, ini dhaif. Dhaif sudah pasti sahih. Nah, ini yang tidak boleh. Jangan diyakini bahwasanya ini sahih. Jangan diyakini ini thabit. Karena berbalik kepada ihtiyat tadi ya, keberhati-hatian dalam mengamalkan hadis dhaif. Takutnya kalau dibuang, tahu-tahu hadisnya sahih. Nah, kan ini tidak bukanlah merupakan adab terhadap Nabi SAW dan hadisnya. Hadis dhaif dibuang mutlaqan. Hadis dhaif itu hadis palsu atau bukan hadis. Itu kan salah. Itu kan nampak sekali pernyataan orang yang tidak pernah belajar atau ahlul hawa. Na'udzubillah. Jadi kita ajak semuanya untuk mempelajari sebelum mengeluarkan statement atau hukum. Ketahui istilah tertentu itu dulu, baru hukumi. Ini hadis atau tidak? Apa hukumnya? Ini disepakati atau tidak? Ini khilaf atau tidak? Kalau mau mengingkari. Dan ini semua perkataan ulama. Hatta Shahibul Wajid sendiri ini adalah perkataan ulama. Beliau mengambil daripada kitab-kitab ulama yang mu'tamadah, yang diakui. Jadi ini 3 syarat kapan boleh beramal dengan hadis dhaif fi fadailil a'mal. Saya kira dan saya harapkan ini jelas. Apa kata beliau? Qala al-musannif hafizallahu ta'ala wa qad ajaza a'immatul hadits wa ghairu al-amal bi hadits dhaif fi al-fadail wa targhib wa tarhib wa nahwiya bi syurutil mutaqaddimah. Para ulama membolehkan hal ini dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, kata beliau. Wa huwal qaulur rajih. Ini pendapat siapa? Syarat yang 3 itu al-qaulur rajih, pendapat yang mu'tamad, yang diakui mayoritas
Nah, dari segi dalil dan dari segi ta'lil. Dari segi dalil, dari segi ta'lil. Idz la yatarattabu 'ala al-'amal bi mafsadah. Kenapa boleh melaksanakan hadis dhaif ini dalam fadhail? Karena dengan Anda beramal dengan hadis dhaif pada fadhail amal, Anda tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Saya baca surat Yasin. Apakah dengan saya baca surat Yasin berdasarkan hadis dhaif tadi, saya menghalalkan yang haram? Tidak. Atau saya mengharamkan yang halal? Tidak. Tidak ada. Jadi tidak ada mafsadah, tidak ada darar, tidak ada mudarat pada agama kita. Makanya boleh, makanya ada toleran dengan syarat-syarat yang tadi tentunya. Walaysa maqtu'an bi kadhibil hadits dhaif. Oke. Kemudian apakah kita menyatakan ini dhaif? Dhaif ini pasti dhaif? Saya sudah sebutkan tadi, kita ulangi lagi. Tidak ada dhaif itu pasti dhaifnya. Dhaifnya itu muhtamal, mungkin. Maybe yes, maybe no. Mungkin dhaif, mungkin enggak dhaif. Jadi seperti itu. Ini ijtihadi. Salat witir kata Imam Abu Hanifah wajib, tapi kata Syafi'iyah sunnah. Ini kan hukum produk ijtihad. Nabi nggak bilang ini wajib, ini sunnah. Tapi ulama bilang akhirnya ini wajib, ini sunnah. Kok khilaf? Iya, ini ijtihadi. Perkara yang keluar berdasarkan ijtihad para ulama. Begitu juga dalam tashih dan tad'if. Ini dhaif, ini sahih. Mereka berselisih. Wa inama huwa mujarrad ihtimal qad taqawwa bindiraji dimna nusus syariah. Saya sudah sebutkan tadi. Bisa jadi dhaif naik menjadi hasan li ghairi, naik menjadi sahih li ghairihi bahkan. Jadi ada hadis dhaif bisa naik? Ya bisa. Kapan? Kalau dilakukan dirasah. Dirasah itu asanid. Jam'u turuq, kumpulkan seluruh jalur hadis itu, kemudian lihat wajh. Lakukan dirasah atau studi terhadap setiap aspek daripada jalur-jalur itu. Akan didapati. Kalau semuanya dhaif tapi dhaifnya yasir, ringan, bisa naik itu dhaif. Jadi hasan li ghairi. Atau kalau dhaif tiba-tiba ada jalur lain dengan matan yang sama, sahih. Jadilah hadis itu sahih li ghairi. Jadi bukan yang asing lagi, sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh para ulama. Waqad katabtu kitaban muwassa'an fil hadits dhaif wa atharu fil ahkam. Jadi al-musannif radhiyallahu taala anhu, Al-Habib Zain udah nulis kitab mengenai hadis dhaif ini. Nama kitabnya apa? Al-Hadits Dhaif wa Atharuhu fi Al-Ahkam, dicetak di Darul Basair qadiman kata beliau. Mungkin sebagian kita sudah memiliki kitab ini. Jadi penting untuk i'tina kitab ini untuk mengetahui mengenai hadis dhaif secara terperinci. Maka bagi siapa yang mengetahui rincian hadis dhaif, silahkan rujuk pada kitab beliau. Al-Hadits Dhaif wa Atharuhu fil Ahkam lil Habib Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidarus Ba'alawi. Ada di Darul Basair. Silakan beli. Ada juga Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Awamah juga punya kitab Hukmul Amal bil Hadits Dhaif, Darul Minhaj. Dan yang memiliki Tadribur Rawi dengan tahqiq beliau juga bisa dapatkan ini di ta'liqat beliau mengenai hadis dhaif ini. Jadi ini dua kitab penting. Siapa yang ingin mengetahui mengenai hadis dhaif secara terperinci. Jadi hadis dhaif yang kitab Habib Zain tadi beliau tulis dari mana? Dari dirasah tatbiqiyah. Jadi praktek hadis-hadis yang ada di Nailul Awtar lil Imam Syaukani di bab Kitab al-Ibadat wal Muamalat. Kata beliau, "Man arada tawassu' falyarji' ilaih." Maka bisa dilihat kitab ini siapa yang ingin mengetahui tafasil atau rincian mengenai hadis dhaif dan kitab-kitab lainnya tentunya. Faedah yang kelima untuk matan hadis dhaif ini. Kata beliau, yujadul hadis dhaif ghaliban fil masadir mukhassasah li du'afa min ar-ruwah. Kalau mau hadis dhaif, silakan rujuk kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal yang mengumpulkan rijal-rijal du'afa. Semuanya orangnya dhaif. Orang-orangnya dhaif itu di dalam. Kalau mau tahu hadis itu dhaif, kalau Anda dapati hadis Anda di kitab-kitab ini berarti hadis itu dhaif. Ghaliban hadis ini dhaif. Kalau Anda dapati, contohnya di sini beliau sebut apa? Al-Kamil fi Du'afa Ibn Adi. Anda dapati hadis Anda ketika dirasah di kitab Ibn Adi ini Al-Kamil berarti dhaif. Ghaliban biasanya. Begitu juga di Du'afa Al-Kabir lil Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari juga menulis mengenai hadis atau mengenai hadis dhaif di kitab Al-Du'afa Al-Kabir dan kitab-kitab lainnya, Al-Adab al-Mufrad, wa Tarikhul Kabir ila akhirih. Kemudian juga beliau contohkan di sini Ad-Du'afa Ibn Hibban atau Al-Majruhin. Ibn Hibban punya kitab Al-Majruhin. Anda dapati hadis Anda di kitab Al-Majruhin. Daripada rawi-rawi yang dhaif, ketahui bahasanya hadis itu dhaif. Secara umum seperti itu. Jadi kalau mau tahu di mana sih saya bisa dapati hadis itu? Hadis-hadis dhaif? Jawabannya Anda dapati atau bisa dapati hadis-hadis ini di dalam kitab-kitab tersebut. Padahal kitab-kitab ini bukanlah kitab-kitab matan.
Bukan kitab-kitab seperti Al-Manaril Munif Ibnul Qayyim yang mengumpulkan hadis dhaif, tidak. Untuk kitab rijal, kitab apa? Para perawi hadis. Kemudian juga bisa didapati kitab-kitab di kitab Khatib, kitab rijal lainnya. Al-Khatib punya kitab banyak tentunya. Salah satunya Tarikh Baghdad, banyak juga di situ hadis dhaif. Jami'nya. Kemudian Tarikh Dimashq Ibnu Asakir 80 jilid lebih. Juga banyak di situ hadis dhaif. Abu Nuaim fi Hilatil Auliya juga banyak dapat hadis dhaif. Kemudian Al-Juzaqani, ini ulama abad ke-6, punya Al-Hanafi beliau, punya juga kitab fi Al-Mawdu'at fil Ahaditsil Marfu'at. Kemudian siapa lagi? Ibnu Najjar juga punya kitab Dzail ala Tarikh Baghdad. Kitab rijal tapi di situ banyak hadis-hadis dhaif. Kemudian Ad-Dailami. Ad-Dailami Al-Ab tentu Al-Walad. Karena Al-Ab bapaknya punya Al-Firdaus. Hadis-hadis di situ banyak tapi tidak musnadah. Diisnadkan oleh anaknya Ad-Dailami, juga Ad-Dailami yu'raf bi Ad-Dailami waladud Dailami fi Musnadil Firdaus. Fi Musnadil Firdaus juga salah satu madhinnah min madhanni ahli hadis. Madhinnah min madhanni al-hadithi ad-dha'ifah. Disebutkan oleh Shahibul Wajid sini secara umum didapat situ hadis-hadis dhaif. Dan hal ini juga sebagian kitab-kitab ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Suyuti sendiri di Al-Jami' As-Shaghirnya. Kalau saya azm hadis-hadis saya ini kepada kitab-kitab ini, ketahuilah bahwasanya hadis-hadis ini adalah hadis-hadis dhaif, kata beliau. Jadi beliau sudah atau mereka-mereka ini sudah meringankan kerja kita. Kemudian di mana lagi didapati hadis dhaif? Di kitab Al-Marasil, Al-Imam Sulaiman ibn Ash'ath, Abu Dawud, Sahih Sunan, juga punya kitab namanya Al-Marasil, dicetak di Muassasah Risalah Syekh Syuaib Arnaud, 1 jilid. Juga di sini didapati hadis-hadis dhaif. Dari namanya saja sudah diketahui Al-Marasil. Nama daripada mursal. Yang terakhir Al-Ilal Lidarqutni. Al-Ilal al-waridah fi As-Sunnah Nabawiyah lil Hafiz Al-Jihbid. Imam Darqutni. Apa kata Ibnu Katsir mengenai kitab Al-Ilal Lidarqutni ini? Kata beliau, wa huwa ajallu kitabin bal ajallu ma ra'aynahu wudi'a fi hadzal fan lam yusbaq ilaihi mithluhu wa qad a'jaza man yuridu an ya'tiya ba'dahu. Jadi sudah dipuji ini kitab oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi tidak heran ketika Al-Ilal Lidarqutni ini menjadi salah satu marji' asasi dalam ilmu ilal di Al-Azhar Syarif sendiri. Jadi saya rasa demikian. Inilah pembahasan terakhir untuk hadis dhaif ini secara ringkas karena memang kita dibatasi oleh waktu. Selanjutnya kita sudah akan membahas mengenai pembahasan yang lain. Jadi kita sudahi sampai di sini untuk pembahasan hadis dhaif sesuai dengan mustawa kita dan mustawa kitab ini sendiri. Wallahu a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.